salam jumpa. Nah, sekarang Nata sedang ada di salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kota ini terkenal dengan julukannya yaitu Flower City, yaitu Kota Tomohon. Nah, penasaran gak sih sebenarnya tempat-tempat wisata apa yang ada di Kota Tomohon? Makanya yuk ikuti perjalanan Nata hari ini di Kota Tomohon. Taman Pelangi yang terletak di wilayah Kelurahan Kakaskasen 3 ini memang membutuhkan upaya ekstra untuk digapai. Bagaimana tidak? Terletak di kaki Gunung Lokon, membuat akses ke Taman Pelangi ini cukup membingungkan dan memerlukan usaha untuk menggapainya. Namun, hal tersebut dapat dibayarkan dengan suguhan pemandangan indah yang ditemani berbagai jenis bunga, dimulai dari hydrenya, krisan, dan tentunya masih banyak lagi. Bahkan jika beruntung, kita juga dapat melihat bunga mawar yang mekar di taman ini. Pemandangan yang indah memang menjadi daya tarik. Apalagi di Taman Pelangi ini, ada 2 jenis pemandangan yang dapat kita nikmati. Selain pemandangan bunga tentunya, kita juga dapat menikmati pemandangan kota atau pemandangan Gunung Lokon. Selain itu, Kota Tomohon terletak di daerah pegunungan. Hal ini membuat udara yang ada di Kota Tomohon semakin sejuk, serta sangat cocok untuk dijadikan tempat refreshing dari hiruk-pikuk kota. Di Taman Pelangi ini banyak bunga ya, dan di sini tuh sejuk. Jadi pemandangan Gunung Lokonnya juga kelihatan bagus banget gitu. Jadi ini tempat recommended banget sih untuk datang sebenarnya, karena view-nya cantik banget. Plus bisa foto-foto sama bunga yang banyak gitu. Top deh pokoknya. Banyak kunjungannya sih ya. Ya, banyak pengunjungnya pengunjungnya. Dan wow banget sih. Aku rasa bakal menarik, apalagi dengan suasana hawa dingin gini. Itu Recommended banget ya. Pemirsa, rasanya memang tidak ingin untuk meninggalkan tempat yang begitu indah ini. Tapi begitulah tempat wisata-wisata yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kota Bunga Tomohon. Dan demikianlah perjalanan Nata hari ini di Kota Tomohon, Kota Bunga. Kiranya nanti bisa banyak lagi wisatawan yang datang kemari karena dapat meningkatkan UMKM dan juga dapat meningkatkan perekonomian di bidang pariwisata di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian perjalanannya, terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, cantik banget pemandangannya ya. Seperti biasa nih kalau misalkan di akhir pekan ini mulai disuguhkan dengan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Itu adalah kode kita untuk liburan ya. Untuk liburan. Apalagi tadi sudah menikmati wisata alam di Sulawesi Utara. Betul sekali. Tadi sudah ada rekan kita Natalia Dapu yang berada di Sulawesi Utara. Bagaimana keindahan bunga-bunga di Tomohon, tempat-tempat yang memang ini untuk dijadikan wisata. Betul. Bagi masyarakat sekitar ataupun para wisatawan yang datang untuk melihat bagaimana sih keindahan Tomohon di sana. Taman Pelangi. Betul. Banyak bunga-bunga. Mau nyanyi? Banyak bunga-bunga. Itu beda lagi. Iya. Nah, di hari Sabtu ini kita mau sapa dulu pemirsa. Boleh. Ya. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali Jendela Negeri kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andino Wijaya. Dan juga Sami Bastian. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan menemani pemirsa Jendela Negeri. Dan pastinya nanti kita juga akan menyambut ada satu narasumber yang akan kita tanyain nih tentang tema kita hari ini. Betul sekali. Ngomongin tema pagi hari ini, Sam, berbeda dari cerita pagi ya. Karena tema hari ini sudah ada di depan kita. Oh, belum kelihatan ini. Ini ada salah satu benda atau pegangan apa coba? Hidup. Pegangan hidup ya. Beda ya. Okay. Nah, tapi kita juga akan bahas ini tuh apa sih? Nah, terkait tema kita hari ini yaitu merawat keris memelihara budaya. Ini memang kan sebagai warisan budaya Indonesia, di mana keris dan sejarahnya ini merupakan salah satu bentuk senjata tradisional dulunya yang berkembang pesat di Nusantara, khususnya di Jawa. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bagaimana menjaga keris sebagai warisan budaya tak benda, lalu juga untuk generasi sekarang itu
seperti apa Nah, ya apakah generasi Gen Z itu mengenal keris Nah, atau itu mengetahui dia. keris atau enggak nih? Kita akan undang pagi hari ini sudah ada narasumber yaitu Bapak Agung Prastia dari komunitas Pasti Kemenkyu yang sudah hadir di studio TVRI. Selamat pagi Pak Agung. Selamat Waduh, pagi. udah bawa Wah. oleh-oleh buat Halo. Semi sama Andin nih sepertinya. Selamat datang dan selamat Mikirnya duduk. oleh mulu ya. Karena aku tak minta oleh-oleh, kata Bunda Rita. Oke. Oke, bisa ini ditaruh banyak dulu sekali ya. koleksi kerisnya Pak Agung ya. Ini Silakan ada Pak. contoh dari berbagai daerah di Jawa ini. Oke. Sebenarnya di luar Salah Jawa satu ya, Pak. juga ada sih sebenarnya. Oke. Silakan. Pak Agung, apa kabar Pak Agung? Kabar baik. Baik ya. Andi. Pak Agung ini langsung dari katanya dari Jogja ya, Pak, ya? Iya, saat Wow. ini kebetulan saya ditempatkan di Jogja sebagai bagian dari warga Kementerian Keuangan itu secara rutin antara 2 sampai 5 tahun itu pasti diputar ke berbagai oke. daerah. Nah, kebetulan saat ini saya sedang di Jogja. Oke, terima kasih loh Pak sudah hadir jauh-jauh ke TVRI untuk berbagi informasi bersama kami dengan tema kita yaitu terkait merawat keris memelihara budaya. Sebetulnya Pak Agung ini sejarah dan asal-usul keris itu seperti apa sih awalnya Pak? Sejarah keris atau sejarah Sejarah- saya seneng keris? Oh ya, bisa dua-duanya boleh nih Pak. Kalau kita bicara sejarah keris ya, keris mesti melihat sumber primernya. Gitu. Kalau kita lihat prasasti-prasasti yang ada di kita di Indonesia, di Magelang itu setidaknya ada 2 prasasti yang ditemukan yang menyebut kata keris. Yang pertama itu Karangtengah. Prasasti Karangtengah itu bertahun 748 Masehi. Itu di sana sudah menyebutkan keris. Juga ada prasasti Poh. Prasasti Poh itu bertahun 904. Itu disebutkan bahwa keris itu menjadi bagian dari salah satu sesaji yang pada waktu itu mungkin lagi ada upacara besar, ada hajat besar nasional waktu itu, dan itu salah satu sesajinya keris. Dan kalau berdasarkan itu berarti di abad-abad 7, abad 8 itu sudah ada keris. Gitu. Oke, nah ini Pak, kan keris ini sebagai pusaka dengan segmen yang terbatas begitu ya, dan tentunya juga tertarik mengoleksi dan merawatnya. Ini apa sih dari Pak Agung sendiri, mengapa suka untuk mengoleksi keris dan bagaimana begitu ya merawatnya? Nah, itu dia gitu. Sebagai orang Jawa sebenarnya saya dari kecil itu sudah kenal, ngerti lah keris itu apa. Cuman mungkin seperti pada umumnya, kita itu waktu itu masih berpikir bahwa keris itu syirik, musyrik. Iya, Dan iya. kita cenderung takut itu. Namun sekitar 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an, saya dilihatin 3 keris waktu itu oleh teman saya. Dan bentuknya itu indah-indah gitu. Pamornya indah, bentuknya indah. Kemudian saya berpikir, kok bisa ya waktu itu dengan teknologi yang sederhana tentunya, belum seperti sekarang. Kalau sekarang teman-teman itu sudah bikin sesuatu, sudah pakai mesin bor dokter gigi. Kalau zaman dulu kan pakai pahat, pakai palu dengan perlengkapan sederhana, tapi dia bisa membuat bentuk-bentuk yang begitu indah, begitu detail, begitu cermat. Gitu. Makanya, lah ini jauh dari mistis sebenarnya, jauh dari musyrik sebenarnya. Ini seni yang luar biasa, estetikanya yang luar biasa. Nah, saya mengenal keris awalnya dari estetikanya, dan mulai dari situ saya mulai kenal, mulai mengkoleksi lah, mulai membeli. Oh ini yang indah ya, bagus sesuai budget ya saya ambil gitu. Oke. Jadi awalnya ini bukan masalah musyrik atau mitos-mitos yang berkembang aja, tapi karena seninya itu ya Pak Agung. Dari seninya. Oke, tapi mitos yang berkembangnya tadi Pak Agung katakan keris itu sesuai dengan omongan orang itu katanya ada yang musyrik lah, terus kemudian mitos yang berkembang keris itu supranatural, iya kan. Nah, ada nggak pengalaman yang Pak Agung sendiri rasakan selama memelihara dan juga mengkoleksi gitu. keris itu? Sebenarnya saya lebih percaya kepada
hukum kekekalan energi ya. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi dia hanya berubah wujud gitu loh. Kalau menurut saya keris itu sebenarnya benda suci. Kenapa dikatakan benda suci? Ini dari proses awal pembuatan sampai akhir, dari mulai pemilihan bahan, proses mulai menempa, proses terakhir penyepuhan, sampai terakhir nanti menjadi sebilah keris yang sempurna itu selalu diawali dengan puasa, selalu diawali dengan berdoa. Itu seringkali empunya itu butuh waktu lama itu untuk bahkan untuk memilih calon bahan keris ya. Pada saat itu, pada zaman itu, empu kita itu sudah mengenali belasan jenis besi. Nah, ilmu itu sekarang hilang. Oke, karena mungkin dulu ini nggak sih Pak, karena keris ini kan dulu menjadi senjata perang gitu begitu kan. atau di zaman dulu begitu ya Pak ya. Jadi mungkin memang harus memahami juga apa namanya, dan harus ada tadi yang seperti Bapak sampaikan gitu, tidak hanya membuatnya saja begitu ya Pak ya. Oke, nah ini semakin menarik ya Pak ya perbincangan kita mengenai keris nih. Kita tahan dulu karena tentunya kita akan melihat bagaimana sejumlah informasi di beberapa daerah dalam segmen reportase berikut ini. Jamasan keris adalah tradisi membersihkan dan merawat keris. Pusaka khas budaya Nusantara, khususnya di Jawa, tradisi ini memiliki nilai spiritual, historis, dan budaya. Karena keris dianggap tidak hanya sebagai senjata atau benda seni, tetapi juga sebagai pusaka yang memiliki makna sakral. Tujuan jamasan keris: pertama, menjaga keris tetap awet. Kedua, membersihkan karat dan merawat bilah keris agar tetap dalam kondisi baik. Ketiga, menjalankan tradisi dan spiritualitas. Jamasan sering diiringi doa atau ritual tertentu karena keris dipercaya memiliki tuah atau energi spiritual. Keempat, memperingati hari-hari khusus. Biasanya dilakukan pada bulan Suro penanggalan Jawa atau pada hari-hari yang dianggap sakral oleh pemilik keris. Ya, kita akan jalan-jalan ke Sumatera Barat. Di sana sudah ada rekan kita Rizky Junando Sandi yang akan menginformasikan merawat karih sebagai kekayaan budaya. Rizky, selamat pagi. Selamat pagi Semi dan Andin. Bagaimana kabarnya hari ini Semi dan Andin? Alhamdulillah kita di studio semuanya sehat walafiat. Silakan Rizky, informasi Anda. Baik, terima kasih Semi dan Andin dan selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menyapa pemirsa langsung dari Padang, kota tercinta. Mencintai budaya dan adat salah satunya dengan cara merawat warisan yang ada. Warisan dari leluhur serta nenek moyang di Sumatera Barat salah satunya adalah keanekaragaman budaya senjata tradisional atau biasa dikenal dengan karih. Pemirsa, karih sendiri merupakan senjata yang memiliki keunikan tersendiri. Namun memang memiliki ciri khas yang sama dengan keris yang berada di daerah Jawa. Untuk karih yang berada ataupun berasal dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat, ini diperuntukkan sebagai senjata bagi para penghulu dan juga pemimpin di kerajaan Minangkabau. Saat ini karih sendiri biasanya masih digunakan sebagai salah satu pelengkap dari busana tradisional untuk marapulai atau biasa disebut dengan pengantin laki-laki. Pemirsa, tidak hanya itu, ternyata karih juga memiliki 3 lengkungan yang memiliki filosofi dan juga maknanya tersendiri. Untuk karih tersendiri pun terdiri dari 4 segmen, diantaranya yaitu gembong, putiang, tunangan, dan mato keris. Dengan secara garis besar dari keseluruhan makna, keempat bagian dari karih ini merupakan kekuatan dan kelembagaan dari ranah Minangkabau. Tidak hanya itu, ternyata karih juga berasal dari nenek moyang ataupun leluhur Minangkabau yang sudah lama sekali sehingga masyarakat hingga saat ini masih merawat budaya senjata tradisional yaitu karih dari Minangkabau, Sumatera Barat ini. Dan untuk lebih jelasnya mari bersama kita saksikan petikan wawancara dari salah seorang arkeolog di Sumatera Barat mengenai karih ini.
Kalau di Minangkabau atau masyarakat adat di Sumatera Barat, keris itu biasanya digunakan sebagai simbol bagi para penghulu. Tapi tidak hanya penghulu, kalau kita lihat sejarah Minangkabau lebih jauh, sebenarnya kan ada masyarakat bangsawannya. Nah, bagi para bangsawan itu adalah simbol kekuasaannya, bagi para penghulu itu mengikut pada fungsi atau simbol hukum dan alur. Pemirsa, kari juga berasal dari 3 luha yang berasal dari Minangkabau, yaitu luha Agam, luha Tanah Data, dan juga luha 50 Koto. Adapun kari ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya berbentuk lurus ataupun juga memiliki lengkungan. Namun yang menjadi faktor penting dalam kari ini yaitu memiliki motif yang cukup menarik pada bagian sarung ataupun cover yang melindungi kari ataupun keris senjata tradisional dari Minangkabau ini. Dan berikut kita saksikan petikan wawancara dari salah seorang kasih konservasi dan pengembangan Museum Aditya Warma Kota Padang berikut ini. Di Sumatera Barat dikenal dengan karih atau siwah. Itu biasa digunakan pada acara prosesi adat, baik itu perkawinan atau pengangkatan penghulu. Keris merupakan salah satu cagar budaya yang wajib kita lestarikan. Kita melakukan perawatan terhadap koleksi ini secara berkala. Koleksi kari yang berada di Museum Aditya Warman saat ini mencapai 150 jenis koleksi yang berasal dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Adapun secara signifikan ataupun didominasi dari kari ataupun keris yang berasal dari Kabupaten 50 Kota, Batu Sangkar, dan dari Pasaman. Pemirsa, tidak hanya itu, koleksi kari ataupun keris dari Sumatera Barat ini juga terus dirawat dan dijaga kelestariannya oleh pihak konservasi yang berada di Museum Aditya Warman. Perawatan keris juga dilakukan dengan cara yang sangat profesional dan secara signifikan. Di antaranya adalah dengan cara merawat dari segi arsitektur ataupun juga motif yang berada ataupun berasal dari kari ataupun keris Minangkabau ini. Dan berikut kita saksikan penjelasan dari bagaimana merawat kari yang berada di Museum Aditya Warman dan dari petikan wawancara berikut ini. Kalau dari museum sendiri, bagaimana kita membantu untuk melestarikan senjata tradisional Minangkabau, karena keris atau kari itu kan kita sebut dengan salah satu senjata tradisional Minangkabau, yaitu tadi kita memberikan merawat keris tadi, lalu kita tampilkan, lalu kita publikasikan melalui media kita, yaitu museum yang dimana kalau di Padang ini terkenal dengan Museum Aditya Warman. Keunikan senjata tradisional pemirsa ini merupakan dari Sumatera Barat ini atau yang biasa disebut dengan karih ini rasanya tidak lengkap jika tidak disosialisasikan dan dilestarikan oleh generasi penerus, terutama dari generasi yang berada di Sumatera Barat. Untuk itu saat ini dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah sendiri terus berupaya untuk meningkatkan atau juga mensignifikasikan bagaimana cara mensosialisasikan dan membuat generasi lebih peduli terhadap pelestarian senjata tradisional kari ataupun keris dari Sumatera Barat ini. Dan mari bersama kita saksikan cuplikan wawancara dari salah seorang mahasiswi di Sumatera Barat berikut ini. Mungkin dari segi diadakannya museum seperti ini sudah cukup, dan kalau misalnya sekedar museum saja tapi bakalan ada pameran-pameran gede, nah itu bakalan asik sih menurut Naila, karena banyak banget nanti juga orang-orang yang ngelihat ternyata dulu kita sekarang lihatnya pisau mungkin, tapi sebelumnya ada lagi yang lebih kece, itu ya kayak keris-keris zaman dulu yang ternyata bisa dipakai sebagai perhiasan, alat pelindungan diri dan segala macam. Pemirsa, sudah seyogyanya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk terus melestarikan warisan leluhur dan juga nenek moyang, terutama yaitu senjata tradisional ataupun karih yang berasal dari ranah Minangkabau. Dan mulai saat ini mari bersama kita lebih peduli terhadap pelestarian karih ataupun juga senjata tradisional lainnya di Indonesia, terutama untuk memberikan sosialisasi terhadap generasi penerus bangsa. Sekian laporan dari Sumatera Barat. Lalu bagaimana Andin dan Semi, sudah melihat secara langsung belum karih ataupun keris dari Sumatera Barat ini?
Oke, baik, terima kasih Rizky Junando Sandi. Mungkin nanti kalau kita ke Sumatera Barat akan melihat langsung ya Rizky ya. Langsung Salam diantar untuk ya di sana. teman-teman di Sumatera Barat Rizky. Oke, kita lanjut lagi bersama Pak Agung di sini. Pak Agung, tadi kalau misalnya di Sumatera Barat ternyata keris itu sebutannya adalah kari. Apakah setiap daerah memiliki namanya tersendiri untuk keris sendiri, Pak? Ya mungkin kita awali dengan ini ya, nenek moyang kita itu kan seorang pelaut ya. Nah, baru aku mau nyanyi itu Pak. Ya karena mereka pelaut jadi daya jelajahnya cukup luas. Apalagi pada zaman Majapahit dulu pengaruhnya kan luas sampai seluruh Nusantara sampai ke Filipina sana. Nah demikian juga dengan kerisnya. Ternyata budaya keris ini tidak hanya ada di Jawa, tetapi menyebar sampai ke Sumatera. Di Palembang ada, di Sumatera Barat tadi ada dengan sebutan kari ya. Sampai ke Semenanjung, Malaysia ada, sampai ke Thailand ada, sampai ke Filipina ada. Dan Filipina itu mempunyai nama sendiri dia. Dia sebutnya Sundang gitu. Sundang. Nah, di Bugis Makassar juga banyak gitu kita temukan. Di samping batik ya, yang paling terkenal kan mungkin kalau dari Makassar kan batik, tapi mereka juga punya keris juga. Oke, jadi memang setiap daerah memiliki namanya sendiri, tapi untuk asal-usulnya atau fungsinya, maknanya sama ya Pak ya? Kurang lebih begitu. Nah ini penasaran juga yang ada di meja kita, di depan kita ini sudah ada berbagai macam keris, dan ini pegangannya juga ternyata beda-beda. Nah boleh dijelaskan Pak, ini dari mana aja nih? Kalau yang ini dari Bali, yang ini dari Cirebon, Buto Bajang namanya. Nah ini menarik, ini dari Jawa Barat. Ini dari Majapahit, ini dari Madura. Ketiganya ini sebenarnya merupakan stilasi sosok yang sama. Ini stilasi Durga. Durga itu Dewi Uma ya kalau di Hindu, atau Dewi Parwati. Dia itu istri dari Dewa Siwa. Tokoh yang mau digambarkan sama, tapi kearifan lokal mungkin yang membuat mereka itu bentuknya berujung ada variasinya, gitu. Tapi ininya sama nih, sumber inspirasinya sama. Cuman asal daerahnya berbeda. Asal daerahnya, ya, pengrajinnya berbeda. Memiliki apa Pak, kekhasan tersendiri ya. Kalau misalnya ini dari Jawa Barat, ini tadi dari Madura. Nah kalau yang ininya Pak, kerisnya boleh di Ya ini kita punya 3 keris yang berbeda. Ada keris Dayanti, keris Pati ya bukan? Salah. Bukan ya? Karena kita nggak tahu nih, makanya diterangin sama Pak Agung. Boleh Pak Agung. Ini warangka atau sandangan dari Solo. Ini dibilang ladrang. Ada nanti yang bentuknya mirip seperti ini, yang disebut gayaman. Ini juga gayaman, tapi gaya Jogja. Dia lebih kecil, kalau Solo lebih besar lagi. Dan di sini juga ada saya bawakan yang dari Cirebon. Dari Cirebon lebih besar lagi. Tapi karena local wisdom tadi, meskipun sebenarnya ini juga model gayaman, tapi kalau di Cirebon dibilang pelokan. Pelok itu biji mangga. Nah, kalau ini gayam itu buah gayam itu ya, yang besarnya seperti lebih besar dari jengkol itu mungkin. Tapi kalau filosofinya 3 keris ini sama atau berbeda? Karena kan kita melihat asalnya yang berbeda, apakah filosofinya berbeda juga atau sama Pak? Pemaknaan mungkin berbeda ya tiap daerah, tapi pada prinsipnya sama. Ada filosofi yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Khusus itu misalnya terkait dengan bentuknya, tipikal bentuk yang kalau di keris namanya dapur. Atau tipikal pamor atau jenis pamor. Pamor itu, ini saya buka ya. Nah ini pamor itu pola hias yang ada di bilah ini, namanya pamor. Ini terdiri dari 3 logam yang berbeda sebenarnya. Apa saja tuh Pak? Baja itu merupakan inti, dia ada di tengah. Baja itu mempunyai sifat kuat, kalau diasah dia tajam sekali. Tapi dia punya kelemahan, gampang patah. Nah, kelemahan ini kemudian ditutup dengan menempelkan
campuran besi dan pamor di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian senjata ini menjadi senjata yang kokoh, yang kuat, yang tajam, nggak perlu diasah, Iya, oke. tetapi juga memiliki kelenturan. Oke. Kuat juga. Ini dia. juga apa namanya ada coraknya ya atau motifnya begitu ya, bagus banget ini. Oke Pak, ini dari tadi Solo ya? Ini dari Cirebon, Jawa Barat. oke. Dan memang keris ini juga tidak hanya sekedar senjata atau benda pusaka juga ya Pak ya, tetapi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Agung memang memiliki atau mengandung makna filosofis yang simbolisme yang ada di dalamnya ini juga budaya Nusantaranya tuh kuat banget gitu. Betul sekali. Ya, Ini kalau kita ngomongin masalah budaya Nusantara, budaya Indonesia nggak akan ada habisnya ya, Din, ya. Betul. Sangat kaya. Betul sekali. Dan Pak Agung nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas lagi keris. Tentunya ini kita penasaran di zaman sekarang untuk perkenalan di Gen Z itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu Dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu baru? Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri. Ini kita saking serunya ya ngobrol sama Pak Agung ini terkait keris, tapi kita nanti lanjut lagi Pak. Akan ada informasi juga dari rekan kita di Kalimantan Utara. Sudah ada Ina Apriani yang akan menginformasikan terkait Mandau. Ini adalah warisan budaya suku Dayak. Selamat pagi Ina. Iya, selamat pagi Semi dan Andin. Oke, Ina silakan informasi Anda terkait Mandau warisan budaya suku Dayak itu seperti apa sih? Iya ya, dan selamat pagi saudara. Setiap daerah tentunya memiliki benda tradisional dengan nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Tidak terkecuali di Kalimantan Utara, khususnya suku Dayak yang memiliki senjata tradisional yang disebut dengan mandau. Dan mandau dengan bentuk
Parangkas suku Dayak ini bukan sekedar senjata, namun juga dikenal sebagai simbol dari keberanian sekaligus kearifan lokal dan memiliki fungsi yang sangat beragam. Dan saudara, dengan bilah yang tajam dan desain yang kokoh, masyarakat suku Dayak menggunakan mandau ini untuk aktivitas sehari-hari seperti berburu dan juga bertani. Dan saudara, berikut kita simak wawancara kami bersama Joni Kule, yaitu seorang kolektor mandau di Kalimantan Utara. Simbol dari sebuah mandau. Mandau itu ada mandau seperti ini kayu biasa, ada juga yang tulang. Mandau ini kan yang pertama itu alat untuk mencari makan. Itu. Yang kedua alat untuk melindungi diri. Makan, sekarang untuk hiasan. Dan kalau untuk hiasan sih masih ada yang bisa buat di sini. Kalau saya berharap ada pelatihan khusus, walaupun itu mungkin dari dinas apa gitu ya, tetapi melibatkan, tentu masih ada juga yang punya keahlian untuk melestarikan atau membuat mandau. Saudara, mandau memiliki jenis yang beragam tergantung pada bahan dan juga fungsinya. Ada mandau yang terbuat dari ganggang tulang, gagang ulin kayu, bahkan hingga hiasan ukiran khas yang syarat akan nilai seni sebagai entitas masyarakat Kalimantan Utara, khususnya suku Dayak Kenyah. Dan berikut wawancara kami bersama Jau Anau selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Daya tarik untuk Provinsi Kalimantan Utara ke depan, semoga ini terus dikembangkan. Kita akan membangun semua etnis yang ada, karena melalui ini terus bagi anak-anak yang bisa belajar untuk bagaimana mengenal budaya, memahami dan melakukannya. Karena salah satu kekuatan bangsa adalah budaya. Dengan mengenal mandau, kita dapat semakin memahami betapa kayanya budaya yang ada di Indonesia. Dan demikian laporan dari Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke studio Semi dan Andin. Oke, Ina, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, Semi, tadi dan Pak Agung juga tadi di Kalimantan Utara ada mandau, ini juga sama ya, senjata khas tradisional khas Indonesia, tapi juga sama tadi kayak bentukannya hampir-hampiran sama begitu ya Pak ya. Nah ini sebelum kita lanjut ke daerah yang berikutnya ya, kita akan ngobrol dulu sama Pak Agung. Pak Agung, tadi kita sempat ngobrol kalau misalnya Pak Agung ini kan selaku komunitas Pasti Kemenkeu, mungkin pasti komunitas Pasti ini singkatannya apa Pak? Kepanjangannya? Paguyuban Seni Tempa Indonesia Kementerian Keuangan. Oke, di situ banyak kegiatan, tidak hanya memperkenalkan keris, tapi juga kesenian-kesenian warisan-warisan yang lain, begitu ya Pak ya? Kalau Pasti cenderungnya di keris dan benda-benda senjata tajam lainnya, misalnya kayak tadi di Kalimantan ada mandau ya. Kita punya teman orang Kalimantan yang juga punya itu. Gitu. Kita sudah berapa kali membuat pameran ya, dulu di kantor pusat Bea Cukai, di Kementerian Keuangan sudah 2 kali juga. Itu upaya kita untuk mengenalkan keris di internal lingkup kerja kita. Ya. Oke, kalau misalkan kan Pak ini keris ini adalah salah satu warisan budaya ya. Tentunya untuk yang terus kita lestarikan supaya generasi muda itu tahu bahwa oh ya warisan-warisan budaya Indonesia ini ada ini loh gitu. Nah, dari komunitas ini apakah sosialisasi itu dilakukan tidak hanya internal saja atau ke anak-anak muda, anak-anak Gen Z sekarang gimana nih Pak? Kalau eksternal kita lakukan juga, tapi kalau Pasti belum ya. Tapi mungkin kita dengan komunitas-komunitas lain kita lakukan itu. Seringkali kita tidak hanya pameran keris, tetapi yang terakhir itu kita buat juga acara dengan anak-anak. Lomba menggambar dengan tema keris. Wow, menarik banget. Pengenalan sejak dini. Iya. Oke Pak, tapi kalau berbicara keris ini sendiri, ada mitos yang mengatakan bahwa cara untuk merawatnya itu susah-susah gampang. Ada yang mengatakan bahwa setiap malam apa harus dimandiin, pakai kembang 7 rupa dan sebagainya. Itu mitos atau fakta sih Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau memandikan itu bagian dari tradisi ya. Dan itu sampai sekarang masih dipelihara di keraton, baik di Jogja maupun di Solo.
sebenarnya ada makna yang lebih ke spiritual daripada ke mistik yang menjurus ke syirik gitu ya. Spiritualnya begini, biasanya itu dilakukan di satu suro. Satu suro itu kan satu Muharram ya, kalau di Islam itu merupakan tahun baru. Jadi setiap tahun baru kita diminta untuk membersihkan diri kita, membersihkan senjata-senjata kita, membersihkan pusaka-pusaka kita. Jadi nanti kita akan memulai tahun itu dengan kondisi yang bersih, kondisi yang baik, dengan nawa itu yang juga sudah putih gitu. Oke, jadi memang dari zaman dulu juga lebih ke itu juga kembali lagi ke kepercayaan masing-masing juga ya Pak ya. Oke, baik Pak Agung dan juga pemirsa, kita tahan dulu obrolan kita untuk pagi ini. Kita akan kembali menyapa rekan kita di Sulawesi Utara. Ada Natalia Dapu. Selamat pagi Natalia. Selamat pagi Semi dan Andin, bagaimana hari ini? Kabar kita di sini sehat walafiat. Natalia, kita penasaran nih, ada informasi mengenai pelestarian budaya keris di Sulawesi Utara. Seperti apa informasi lengkapnya? Silakan, Natalia. Baik. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia ini memiliki begitu banyak suku dan budaya. Sulawesi Utara tidak terkecuali. Dan perlu kita ketahui juga untuk Sulawesi Utara sendiri kita memiliki berbagai suku, yaitu suku Minahasa yang menjadi mayoritas kita, suku Mongondo, suku Sangir Talaut, dan juga suku Gorontalo, bahkan ada etnis Tionghoa di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mengapa hal ini saya sampaikan tentunya pemirsa? Karena warna-warni dari suku budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini akan menjadikan cerita yang menarik untuk kita pada pagi hari ini. Apalagi jika kita berbicara tentang senjata tradisional yaitu keris. Dan memang pemirsa, untuk keris sendiri di Provinsi Sulawesi Utara itu belum diketahui oleh masyarakat luas dan bahkan bisa dibilang kalah populer dengan budaya-budaya lainnya seperti tarian Kabasaran yang dijadikan sebagai identitas di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu kita juga akan mengetahui alasan mengapa keris sendiri sebagai senjata tradisional kurang diketahui oleh masyarakat luas dan bisa dibilang kalah bersaing dengan budaya-budaya lainnya. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan petikan wawancara dari Kimi Michael Adolf Dapu sebagai Nyong Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara 2024 dan juga sebagai pegiat budaya di Bumi Nyiur Melambai berikut ini. Menurut saya hambatan saat ini yang terjadi adalah kurangnya kepekaan dari generasi muda. Mengingat generasi muda sekarang sudah terlalu banyak menggunakan gadget, bermain media sosial, makanya mereka kurang peka terhadap budaya yang ada di Sulawesi Utara, khususnya senjata tradisional. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan alat-alat tradisional kita, mengingat alat tradisional kita adalah identitas bagi kita Sulawesi Utara. Mungkin fenomena yang terjadi saat ini juga generasi-generasi muda lebih memilih budaya-budaya internasional yang masuk ke Sulawesi Utara karena mereka merasa sudah ketinggalan zaman ketika kita menggunakan alat-alat tradisional yang ada di Sulawesi Utara. Nah pemirsa, memang dari sisi generasi muda tentunya mereka mengetahui tentang pentingnya kita menjaga budaya. Akan tetapi informasi-informasi yang diterima memang kurang mencapai, apalagi generasi muda Gen Z dan generasi-generasi muda selanjutnya. Dan sebenarnya belum terjawab juga pemirsa nih, kenapa keris di Provinsi Sulawesi Utara itu belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan petikan wawancara dari Menir Ivan Kaunang M. Hum selaku budayawan dan juga akademisi di Sulawesi Utara berikut ini. Di daerah kita Sulawesi Utara bukan tidak ada keris. Ada keris kalau di daerah Sulawesi Utara. Hanya memang untuk katalisator kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kota Manado, pengaruh lebih banyak adalah budaya-budaya Minahasa. Ya, Minahasa tidak punya kerajaan. Tapi kalau kita lihat daerah Siau, ada kerajaan Siau, di Sangir ada kerajaan-kerajaan Manganitu, kerajaan Tabukan, di Bola Mongondo ada kerajaan Bolaang, Mongondo. Nah, daerah-daerah kerajaan ini punya keris.
Seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Ivan Kaunang atau yang kerap kita sapa sebagai Bener Ivan, memang di Sulawesi Utara ini yang begitu lekat dengan adanya keris sebagai senjata tradisional itu berasal dari suku Sangir Talaut. Dan perlu kita ketahui juga pemirsa, untuk suku Sangir Talaut itu berada di daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara. Dan hal seperti alasan-alasan geografi seperti inilah yang mungkin juga bisa menjadikan alasan mengapa keris kurang begitu dikenal oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Dan juga ada berbagai macam alasan lainnya, seperti di Sulawesi Utara yang suku Minahasa menjadi mayoritasnya adalah kita tidak memiliki kerajaan. Hal seperti itu juga yang menyebabkan bagaimana senjata tradisional akhirnya lebih banyak dikenal dengan sebutan-sebutan sebagai tari-tarian tradisional atau yang bisa kita ingat juga sebagai tarian Kabasaran. Dan pemirsa, hal-hal seperti ini tentunya tidak akan menyurutkan semangat dari generasi-generasi muda yang ada di Bumi Nyur Melambai ini. Untuk itu kita akan menyaksikan petikan cuplikan juga dari salah satu perwakilan generasi muda, Anastasia Pananginan, berikut ini. Tidak sedikit kita melihat bahwa di era saat ini sudah banyak generasi muda yang mulai memiliki tidak kepedulian terhadap budaya yang kita miliki, sehingga ini adalah saat yang tepat bagi kita para generasi muda untuk kembali melestarikan dan mengembangkan budaya yang kita miliki, karena kita adalah pemimpin di masa depan. Baik pemirsa, dan untuk Provinsi Sulawesi Utara memang keris jarang dikenal, tetapi bukan berarti tidak ada. Dan sebagai generasi muda juga kita tentunya perlu mencari tahu lagi tentang ragam budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, seperti yang sudah dikatakan oleh Kimi dan juga oleh Aca, bahwa begitu penting sebagai generasi muda untuk terus melanjutkan tradisi dan budaya kita. Karena memang dari generasi muda yang mencari tahu akan adanya identitas kita, maka kita sebagai bangsa tentunya tidak akan kehilangan jati diri kita dengan apa juga yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dan juga besar harapan tentunya di Provinsi Sulawesi Utara ini warna-warni budaya, tradisi dari senjata tradisional maupun tradisi lainnya dapat terus berkembang, diingat, dan tentunya dapat dilestarikan demi kelangsungan dan kebersamaan kita sebagai satu kesatuan bangsa. Demikian yang dapat dilaporkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Kembali ke studio. Natalia, terima kasih untuk informasi yang sangat luar biasa dari Sulawesi Utara dan selamat beraktivitas kembali. Oke, kita ngobrol lagi sama Pak Agung di sini. Pak Agung, tentunya juga banyak hal yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya, salah satunya keris ini kepada anak-anak muda dan generasi-generasi muda. Bagaimana ternyata Indonesia ini kaya akan budayanya, begitu ya. Nah, tadi setelah Pak Agung mengatakan bahwa ada kegiatan untuk memperkenalkan keris, salah satunya tadi menggambar dengan tema keris. Nah, ini juga ada pemirsa, ada buku yang dibawa oleh Pak Agung. Boleh diperlihatkan. Silakan. Pak Agung, ini adalah buku dari keris Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Keris Simbahku ya. Ini keris eyangku. Nah, ini bagus banget loh ternyata. Dalam-dalamnya itu dia di sini ada pengantarnya, terus juga cara-cara untuk pembuatannya kerisnya ya Pak ya. Terus ada di sini ada motif-motifnya yang berbeda, bentuk-bentuknya, dan tadi kalau kita lihat ada angka aksara Jawanya ya. Terus juga bisa menggambar di sini. Nah, ini juga menurut aku juga salah satu untuk upaya pelestarian keris ataupun warisan budaya juga ya Pak ya. Oke. Nah, ini sudah disosialisasikan Pak, sudah nggak hanya daerah Jawa saja atau Jogja saja atau bagaimana nih Pak Agung? Karena ini yang buat Pemda Jogja ya. Dinas Kebudayaan Jogja ya, ini memang untuk di Jogja. Maksud saya sebenarnya gini, budaya ini kan warisan kita bersama. Jadi harusnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan. Baik kita sebagai pribadi, sebagai komunitas. Sebagai pribadi, saya sendiri di mana ditempatkan, saya selalu majang keris di meja saya. Paling tidak itu akan menarik teman-teman saya untuk bertanya, ini apa dan bagaimana dan seterusnya. Gitu. Dari komunitas tadi sudah diceritakan,
kita sering membuat pameran, kita sering membuat event, dan mungkin yang maaf ya, mungkin yang agak kurang ya peran pemerintah ini sebenarnya. Dukungan pemerintah, baik ya. yang di pusat maupun yang di daerah. Betul, ya setuju sih. Jadi memang tidak hanya mungkin komunitasnya saja atau masyarakat setempat, tapi juga pemerintah setempat juga harus bisa mendukung ya Pak Agung. Betul, ya. Oke, baik. Oke, aku juga penasaran. Oke, kita ketawa karena pengen beli keris nggak sanggup, harganya mahal sekali Karena tadi Pak Agung. diceritakan kayak Pak, tadi kita kaget, sempat kaget ya. Harganya berapa ini Pak? Wow, ini rahasia umum aja di sini. Oke. Tapi Pak Agus, Pak Agus tadi jadi Agus sedih nih. Pak Agung, pengen bertanya nih. Tadi di off air Pak Agung mengatakan bahwa keris itu kan sebenarnya yang Pak Agung koleksi tidak ada mistis-mistisnya. Tapi begitu Pak Agung membuka, itu katanya ada sisi lain dari keris tersebut. Kalau misalnya kita berani, kalau kerisnya berani, kita akan berani juga. Itu maksudnya gimana Pak Agung? Mistis itu mungkin tergantung definisinya ya. Beberapa orang mungkin salah mengartikan dia itu makhluk yang jahat yang kemudian mempengaruhi pemiliknya untuk berbuat jahat. Kalau saya memahami mistis yang ada di keris itu sebenarnya energi. Gelombang yang ada di keris yang pada saat dibuat dulu itu ibaratnya doa itu disisipkan di sana. Maka setelah jadi doa itu terus memancarkan energi sesuai yang didoakan tadi. Kalau yang didoakan baik, pasti energi yang terpancar juga baik. Pasti juga akan mempengaruhi hidup kita secara baik. Gitu. Mistisnya bukan yang serem-serem seperti yang ada di film-film atau sinetron-sinetron itu ya. Karena kan kita melihat sinetron atau film itu kan sebenarnya itu adalah pendidikan yang tidak baik ya. Keris itu katanya buat sesembahan lah, terus ada sesuatu ajimat atau serem. Jadi sebenarnya itu kegalauan teman-teman pekeris sebenarnya. Yang belakangan ini ketika melihat keris dipertontonkan di film, di sinetron sebagai sesuatu yang jelek. Padahal keris ini bicara tentang ketuhanan, bicara tentang filosofi, bicara tentang seni, bicara tentang moral gitu loh. Jauh banget dengan yang digambarkan teman-teman pembuat film, pembuat sinetron. Oke, nah tadi penasaran Pak, belum dijawab ini. Kita pengen tahu, pemirsa juga mungkin yang baru tahu, oh ternyata sudah tahu filosofinya seperti apa tentang keris gitu ya, maknanya juga. Dan ini menjadi Pak Agung sendiri menjadi salah satu pengkoleksi keris. Ini boleh di-spill dikit informasinya, mulai dari harga berapa aja keris itu Pak? Dari yang termurah sampai yang termahal berapa? Sebenarnya sangat variatif ya, kalau ngomong harga, variasinya itu bisa jomplang banget. Sama seperti benda antik lainnya sebenarnya, ketika dia semakin langka, semakin jarang, itu harganya juga akan semakin mahal. Kalau keris sendiri kalau di pasaran sih ratusan ribu ada, ratusan ribu ada, jutaan ada, ratusan juta ada. Bahkan terakhir kita teman-teman itu memantau lelang yang dilakukan di Italia sana, tembus sampai 100.000 euro. Wow, 100.000 kalau dikonversi kan euro berarti 2M. 2M, ya ampun, itu waduh, itu jomplang banget tadi. Agung bilang jomplang banget, memang jomplang ya kan. Pak Agung, aku penasaran, di toko kuning, keranjang kuning dan sebagainya itu kan ada keris-keris juga. Sebenarnya keris itu ada yang asli sama palsu atau enggak ada sih Pak? Ada yang memang buatan empu, buatan lama, ada yang buatan baru. Buatan baru pun macam-macam ini, ada yang dibuat secara tradisional. Kalau yang dibuat secara tradisional juga pasti harganya juga berbeda ya. Betul. Dengan yang dibuat secara asal gitu. Misalnya kalau kita mantenan gitu kan, suka nyewa itu kan seringkali dibuat secara asal. Jadi sebenarnya bukan hanya bilahnya saja yang berharga, tetapi kadang aksesorisnya juga memiliki nilai yang lumayan tinggi. Waduh, ini siapa tahu semoga Pak Agung kasih kita satu keris saja ya.
Kalau aku ininya juga outfit bagus banget dari Bali nih kayaknya. Jadi lumayan juga soalnya harga jualnya. Nah, Siapa itu tahu dia. nanti ada yang berminat boleh hubungi kami gitu ya. Kalau di kita harganya beda loh. Iya, makanya dari itu. Oke, Pak Agung, ini luar biasa banget ya. Ternyata memang merawat keris dan juga memelihara budaya ini tadi kita juga sudah terbuka. Jadinya keris itu bukan hal-hal mistis ya, melainkan ini adalah warisan budaya yang tentunya harus kita lestarikan kepada generasi muda, dan tadi semoga ada dukungan dari pemerintahnya juga ya Pak ya. Semoga semakin dikenal lagi karena ini adalah warisan budaya tak benda di Indonesia begitu ya. Oke, Pak Agung Prastia selaku komunitas Pasti Kemenkeu, terima kasih banyak Pak sudah sama-sama berbagi informasi kepada kami, tentunya kepada pemirsa Jendela Negeri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Amin. Dan terima kasih juga udah datang jauh-jauh dari Jogja. Oke. Dan pemirsa, tentunya informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri, masih bersama Andi Dujaya dan Semi Basti. Betul sekali, Andi. Kita akan lanjut jalan-jalannya lagi. Semuanya terangkum dalam segmen Ragam berikut ini. Kita akan ke Kalimantan Utara. Di sana ada informasi mengenai tari tunggal lingkuda. Ini warisan budaya tak benda dari Kalimantan Utara. Seperti apa informasi lengkapnya? Ini dia. Tari tunggal lingkuda merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari tradisional dari suku Tidung ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Tari tunggal lingkuda identik dengan gerakan dinamis yang menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Tarian ini biasa ditampilkan dalam upacara adat, perayaan panen, atau penyambutan tamu penting. Selain itu, tarian tunggal lingkuda bukan hanya sebuah pertunjukan seni, namun merupakan syarat yang mengandung pesan sosial dan spiritual yang mengajarkan pentingnya keberanian, kekuatan, dan kerjasama dengan alam.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Jau Anau, mengatakan akan berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya daerah yang kaya akan nilai tradisional dan spiritual. Ya, yang jelas kalau kita kan lagi sedang menggali kearifan lokal sama budaya itu, apalagi kalau kita lihat kan ekonomi kreatif salah satu yang bisa dikembangkan ke depan adalah tarian-tarian. Dari sisi pariwisata kita akan terus Ya, mempromosikan itu Pak ya? kita akan eksplor, kemudian mana yang khas kita promosi, kemudian mana yang ini kita tetap dorong supaya dia bangkit. Gitu. Tari Tunggal Lingkuda merupakan simbol dari keragaman budaya di Kaltara yang melibatkan kombinasi gerakan tubuh ekspresif dengan iringan musik tradisional. Tari tradisional dari suku Tidung ini diharapkan dapat lebih dikenal di kancah nasional maupun internasional. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Oke, dari Kalimantan Utara kini kita akan lanjut ke Sumatera Barat. Di mana di Sumatera Barat ini ada kelezatan dakak-dakak, salah satu kuliner khas tradisional di sana. Wow, seperti apa informasinya? Ini dia. Sumatera Barat tidak hanya memiliki negeri nan elok, namun juga tersohor akan kelezatan kulinernya. Salah satu kuliner kue tradisional khas tanah datar Sumatera Barat yang terkenal akan kegurihannya yakni dakak-dakak. Di Kenagarian Simabur, Kabupaten Tanah Datar, terdapat sebuah kampung dakak-dakak yang menjadi pusat produksi kue olahan dakak-dakak. Hampir sebagian besar masyarakat di kampung ini memproduksi dakak-dakak sebagai kuliner khas yang dijadikan oleh para wisatawan. Penganan yang berasal dari daerah Simabur ini memiliki aroma yang wangi dan cita rasa yang gurih dengan tekstur yang renyah. Dakak-dakak terbuat dari bahan dasar tepung beras yang dicampur dengan beraneka ragam bumbu warisan nenek moyang orang Simabur. Pengembangan inovasi produksi dakak-dakak terus meningkat dengan dibuatnya dakak-dakak yang berasal dari ubi ungu. Rasa yang gurih dan renyah membuat masyarakat menyukai penganan yang satu ini. Saat ini peminat kuliner dakak-dakak terus meningkat di tengah gempuran makanan modern lainnya. Sebagian besar pengunjung yang datang ke Kabupaten Tanah Datar pasti menyempatkan untuk membeli penganan dakak-dakak sebagai buah tangan. Sebagian besar daerah Simabur memproduksi dakak-dakak ini Kak. Ya. Jadi kebanyakan warganya menjual dakak-dakak itu udah dari lama, dan kami adalah generasi ketiga. Dakak-dakak ini boleh dibilang kuliner dari tanah datar, karena ini adalah yang sudah tercipta dari zamannya nenek-nenek kami dulu, sudah ada dakak-dakak ini Kak. Harga dakak-dakak yang ditawarkan cukup bervariasi. Untuk 1 kg dakak-dakak dijual seharga Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Rasa manis, gurih, dan renyah yang dihasilkan dakak-dakak Simabur ini tentunya memberi kesan tersendiri bagi para penikmat kuliner ranah Minang. Diharapkan penganan kuliner khas ranah Minang dapat terus terlestarikan hingga menjadi kuliner andalan dan ikon masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oke, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Jendela Negeri pagi hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Jendela Negeri setiap hari di jam yang sama hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhirnya saya Andin Wijaya dan juga saya Bastian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Have a nice day.
Ada Genda di sini, tentunya di Sehari Bersama. Siapa dia? Siapakah dia? Wah, Kita langsung aja ya, kita cari. Kita cari ya. Kita cari Ini nih. Kita lagi naik mobil ini nih. Enak banget nih. Jalan Pak, dikit Pak. Pak. Kita mau ketemu sama musisi cantik berbakat, bisa nyanyi pop, dangdut sama Mandarin. Kak Nih, Ica, pasti katanya muda ada di banget. sini nih. Nah, Sini kayaknya ya. hai. Pak, stop dikit Pak. Nah, ini dia. Ayo, Halo, Kak Kak Ica. Ica. Silakan. Dewi, Iya. Kak Ica, yuk sini. Silakan. Wah, seru sekali seru nih. banget Iya nih. Sampai juga. Kak Ica, Akhirnya maaf ya. kita bertemu Kak Ica. Iya, panas nggak Kak Ica? Bisa nggak? Lumayan. Oh, Lumayan ya. Iya. Nah. Kita jalan-jalan nih Kak Ica ya? Boleh ya? Biar adem. Biar- Kita harus jalan-jalan. Katanya Kak Ica preman sini. Wih, serem banget. Jadi tahu daerah sini. Iya. Boleh ya? Boleh ya? Kita Kita jalan-jalan jalan-jalan. langsung. Let's go. Pak, kita ngebut Pak, sampai Ancol. Nah. Wow, Hey. kita mau jalan-jalan kemana nih? Akhirnya ketemu Kak Ica nih ya. Ya. Udah kita cari-cari dari tadi, muter-muter kita udah nginep seharian di sini loh Kak Ica. Iya. Tadi saya rencananya mau extend lagi ya seminggu. Betul. Akhirnya nyampe juga. Iya. Selamat datang di tempat Ica. Terima kasih Kak Ica. Ini apa daerah kekuasaannya Kak Ica di sini. Iya, betul. Betul. Kita sambil keliling-keliling pengen tahu juga ya keseruan di daerah sini ya. Iya, kita Di sambil Pik. jalan-jalan. Kak Ica tadi aku sama Dewi sempat ngasih tahu ke Sobat TVRI kalau Betul. Kak Ica ini genrenya tuh berbeda-beda ya nyanyinya ya. genre musik. Dari pop, dangdut, Mandarin. Mandarin, semuanya bisa. Satu tahun terakhir ternyata udah fokus ke Mandarin ya. Iya. Walaupun tidak meninggalkan pop sama dangdutnya. Tidak. Tapi kalau pengen tahu nih kami berdua ya, awalnya tuh emang hobi nyanyi dari kecil. Infonya dari umur 3,5 hari ya. Oe udah bernada. Itu 3,5 tahun dong. Oh, 3,5 3,5 hari belum Iya, bisa iya, ngapa-ngapain. Bisanya apa? Saya nangis. Oh iya. Gak inget juga 3,5 hari ya. Iya, kayak gitu juga waktu itu. Apa yang bikin Kak Ica tertarik sama nyanyi pada umur 3,5 tahun? Ingat nggak lagu apa? Jadi kalau dulu itu kan dulu belum ada zaman telepon, Betul. gadget, Sosial media belum ada. sosial media belum ada, TV pun masih TV tabung ya Betul. kalau dulu. Terus teleponan masih telepon rumah, iya belum ada YouTube. Iya. Dulu kan orang kalau mau ngedarin lagu kan pakai kaset. Betul, kayak, kaset. Zaman dulu. CD gitu. Ya jadi mamaku tuh suka hidupin lagu-lagu pakai DVD gitu. Jadi diputerin tuh dari masih kecil tuh udah diputerin meskipun belum ngerti ya. Iya. Jadi udah diputerin. Kalau anak kecil kan daya ingetnya kan pasti lebih cepat, lebih tajam. Lebih tajam. Tadi apa? Pop, dangdut, dan Mandarin itu Mandarin. sejak tahun kapan? Kalau pop sama dangdut sih udah lama dari waktu Ica di Jember itu udah kayak udah jadi penyanyi lagu pop, udah jadi penyanyi lagu dangdut. Sebelum jadi penyanyi di Jember pun Ica berawal dari ini lomba-lomba dulu. Oh ikutan lomba, masih Ya, kecil nih ya? Dari TK. Udah ikutan lomba? Udah ikut lomba. Masih di Jember. Jember. TK, SD, SMP, SMA masih di Jember. Dari situ tapi udah mulai ikutan festival. Udah. Menang juga. Menang lomba-lomba. Bawain lagu apa biasanya Kak Ica dulu? Banyak, macam-macam tergantung biasanya kan Hmm. temanya apa gitu, misal hari apa gitu. Oh, Hari Kartini Hari gitu ya. Kartini, Hari oke. Kemerdekaan, Hari Berarti Pahlawan kayak bawa gitu. lagu anak-anak. Bawa lagu anak-anak, ada yang lagu kemerdekaan, ada yang biasanya kalau ada acara gitu satu lagu wajib, satu lagu bebas gitu. Oke. Kalau ngomongin soal nama Kak Ica, ini kan menarik ya. Icayang, apakah emang ini nama asli atau nama panggung? Nama panggung atau nama Kan biasanya panggung? kita kalau artis kan ganti nama. Aku Iya. tuh Genda Ahmad tuh emang nama asli sih. Nama asli ya? Aku Rahma Dewi, nama asli tapi dibalik. Harusnya Dewi Rahmawati jadi Rahma Dewi. Oh. Oh iya, tapi tetap asli. Nah, aku juga tetap asli Genda. Iya. Orang tuh gak percaya kalau aku nama asliku tuh emang Genda. Genda tuh nama asli. Genda. Genda, lucu ya?